With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heat. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Pak Atwi. Gimana kabar Ibu hari ini? Ya alhamdulillah baik Pak. Baik Bu. Rencananya hari ini mau melaksanakan coaching ya Bu ya? Iya betul sekali Pak. Dengan siapa Bu? Rencananya saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Yayu Pak. Oh hari ini ya Bu ya? Iya berarti? hari ini. Oke baik Bu. Sebelum melaksanakan coaching nih Bu, izin nih Bu, saya menjadi observer. Iya yang baik nantinya Pak. nanti saya coba akan memantau kegiatan coaching Ibu. Sebelum kegiatan coaching ini nih ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya ajukan ke Ibu. Iya. Siap ya Iya, Bu Pak. ya? Siap Pak. Oke, mungkin yang pertama ini persiapan apa nih Bu yang sudah Ibu lakukan sebelum pelaksanaan coaching ini? Iya. Saya sudah mengkonfirmasi dengan Bu Yayu, beliau sudah meluangkan waktunya sehingga pada hari ini kami bisa melaksanakan coaching bersama. Kemudian saya juga sudah membuat ya catatan-catatan kaitannya pertanyaan yang berbobot yang nanti akan saya sampaikan kepada Bu Yayu untuk menggali identifikasi masalah yang dihadapin Bu Yayu. Oke, berarti sudah janjian, Sudah, kemudian Pak. sudah menyiapkan pertanyaannya ya Bu Iya. ya? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, kompetensi coaching apa nih Bu yang nanti akan Ibu kembangkan? Ya, tentunya saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching yang ketiga-tiganya itu ya Pak ya. Yang utamanya saya akan fokus hadir secara penuh dalam kegiatan coaching tadi. Kemudian saya juga akan menjadi pendengar yang aktif ya, mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Yayu, dan yang penting saya juga akan mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali identifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Yayu. Oke, ada 3 ya Bu ya? Iya Tadi ada Ibu 3 Pak. Berarti ada kehadiran penuh ya Bu ya, kemudian ada fokus untuk pertanyaannya ya Bu ya, Iya. kemudian yang terakhir adalah menggali pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, dari kompetensi tadi yang Ibu sebutkan, kira-kira dalam coaching nanti mau fokus di kompetensi yang mana Bu? Iya, saya akan lebih fokus kaitannya untuk ini menggali pertanyaan yang berbobot Pak. Nah itu di situ karena itu aspek yang paling penting ya, dimana kalau saya menguasai kompetensi tersebut, saya akan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Yayu sehingga saya bisa ini memahami identifikasi masalah yang akan dihadapi oleh Bu Yayu, dan tentunya saya bisa menuntun Bu Yayu untuk ini mencari ide atau solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Baik, fokus ke pertanyaan yang berbobot. Iya, ya, Bu, ya? betul sekali Pak. Ini Bu ada pertanyaan terakhir nih Bu. Iya. Kira-kira nih Bu, Ya. menurut Ibu, indikator ketercapaian dari coaching ini mau seperti apa Bu? Ya, saya harapkan coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri ya Pak ya, dengan pertanyaan saya tadi yang berbobot. Coaching ini bisa meramu pertanyaan sehingga mendapatkan alternatif solusi dari masalah yang dihadapin. Oke, baik Ibu, seperti di awal yang bilang tadi, saya mohon izin nanti sekiranya nanti dalam pelaksanaan coaching saya hadir ya Bu ya. Iya, baik monggo untuk Pak. melakukan pengamatan. Iya. Baik, udah Bu itu saja Ibu ya. Ya, Terima kasih ya Bu ya. Pak Atwi. Ya. Assalamualaikum Bu Ati, Pak Dwi. Waalaikumsalam. Ya, Bu Yayu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ati. Kabar Iya. Bu Ati bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Ya, senang sekali ya kita bisa bertemu kembali ya, lama nggak ketemu. Betul Bu Ati. Nah, pada kesempatan kali ini, apa ada hal yang mau ingin diceritakan oleh Bu Yayu? Ada nih Bu, sebenarnya saya ingin berbagi aja ya Bu tentang keluh kesah saya di sekolah. Saya ingin share dengan Ibu itu tentang bagaimana sih cara kita untuk menumbuhkan kesadaran diri pada siswa, terutama dalam hal membuang sampah Bu.
Seperti Oh, itu. ini ya yang Ibu rasakan bagaimana ya menumbuhkan kesadaran siswa dalam membuang sampah, memiliki budaya yang positif ya di sekolah. Betul, Bu. Ya. Kemudian kalau setelah kita berbincang-bincang nih, kira-kira apa yang Ibu Yayu harapkan dari perbincangan kita ini? Yang saya harapkan dari perbincangan kita yang singkat kali ini ya Bu ya, saya berharap saya selain bisa berbagi dengan Ibu sharing, saya berharap bisa menimbulkan atau memunculkan ide-ide atau rencana yang bisa saya lakukan ke depannya Bu untuk menangani masalah yang ada di sekolah saya. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita berpikir sendiri itu kadang-kadang suka lupa ya Bu, apa gitu yang mau dilaksanakan gitu. Mungkin dengan kita sharing bisa muncul ide-ide yang efektif yang bisa menangani masalah saya di sekolah. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan kita berbincang-bincang, ini kita sharing bisa menemukan alternatif solusi ya kaitannya permasalahan yang Bu Yayu hadapi untuk menumbuhkan kesadaran siswa dalam membuang sampah. Amin, mudah-mudahan Bu. Nah, kalau begitu sekarang silahkan Bu Yayu cerita ya kaitannya permasalahan yang Bu Yayu hadapi. Nah, jadi begini Bu, jadi beberapa siswa di sekolah saya itu untuk kesadaran diri dalam membuang sampah pada tempat sampah itu yang saya lihat itu masih kurang. Jadi terkadang siswa itu membuang sampah itu asal aja gitu Bu. Kadang-kadang juga setelah makan dia naruhnya di kolong meja, jadi nggak langsung dibuang ke tempat sampah seperti itu. Jadi ketika anak melihat sampah pun yang tergeletak atau berserakan di halaman sekolah atau di ruang kelas, dia cuek aja gitu Bu. Jadi nggak ada inisiatif buat mengambil lalu membuangnya. Padahal di sekolah sudah disiapkan atau disediakan banyak tempat sampah, bahkan di tiap-tiap kelas, di depan kelas juga sudah disediakan tempat sampah. Iya, itu Bu Yayu udah konfirmasi langsung ya kepada anak. Terus kira-kira penyebabnya kenapa tuh anak-anak ya? Sudah Bu, sudah saya konfirmasi langsung kepada siswanya. Jadi ketika kami dalam hal ini, saya selaku guru dan juga kepala sekolah dan rekan-rekan juga ketika melihat atau menemukan siswa yang melakukan hal tersebut, kami langsung menegurnya dan memanggilnya, ya tujuannya untuk mencari tahu apa sih penyebabnya. Iya Bu. Nah setelah Ibu konfirmasi lagi ya kan, terus apa itu Bu penyebabnya? Kenapa anak-anak kok bisa bersikap seperti itu, tidak memiliki kepedulian ya kaitannya membuang sampah? Jadi setelah saya konfirmasi langsung kepada siswanya, ternyata alasan mereka itu mager katanya Bu, males gerak untuk membuang sampah. Dan yang kedua alasan mereka yaitu memang sudah terbiasa mereka membuang sampahnya itu sembarangan Bu. Oh gitu ya, jadi alasan utamanya memang anak-anak ini males gerak ya, dan memang memiliki sikap acuh ya, tak acuh dengan kondisi lingkungan sekitar. Dan dia memang tidak memiliki pembiasaan yang baik ya untuk kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Betul sekali Bu Arti. Nah, terus tindakan apa yang sudah Bu Yayu lakukan kaitannya dengan sikap anak seperti itu? Nah, jadi setelah kami mengkonfirmasi, sudah tahu penyebabnya, kami memberikan nasihat dan juga teguran ya Bu ya. Selain itu juga kami di sekolah senantiasa untuk melakukan pembiasaan yang positif. Jadi sebelum KBM itu dimulai, kami melakukan pembiasaan di lapangan. Kami beserta rekan guru dan kepala sekolah juga memberikan arahan dan penguatan kepada siswa betapa pentingnya untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam hal membuang sampah. Lalu selain itu juga guru dan kepala sekolah juga senantiasa memberikan contoh yang baik dalam membuang sampah itu seperti apa. Betul sekali. Lalu saya juga sering menayangkan video Bu di kelas tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan dampak apa sih yang bisa ditimbulkan ketika kita membuang sampah sembarangan. Baik, berarti Ibu bersama rekan-rekan di sekolah sudah menggalakkan ya kebiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya. Terus apakah ada perubahan yang positif Bu dengan perilaku anak-anak setelah Ibu melakukan hal tersebut? Alhamdulillah sih Bu ada perubahan, namun sesekali siswa masih mengulangi kembali. Mungkin butuh proses kali ya Bu, butuh waktu untuk membuat siswa tersebut terbiasa bisa membuang sampah pada tempat sampah. Ya, kan dari awal tadi Bu Yayu menyampaikan ya bahwa ini untuk menumbuhkan kesadaran diri anak itu kan masih kurang. Nah, Ibu bisa menjelaskan secara detail kesadaran anak itu seperti apa kondisinya? Jadi, ya,
Jadi yang saya dan rekan guru serta Mm-mm. kepala sekolah inginkan sih idealnya ya Bu ya, siswa itu Iya, siswa. memiliki kesadaran diri yang tinggi ya Bu ya untuk menjaga kebersihan lingkungan, dalam hal ini membuang sampah ya Bu ya. Mm-mm. Nah, karena jadi ketika anak mau membuang sampah ataupun melihat sampah, itu yang kita harapkan secara spontan anak itu timbul kesadaran dirinya untuk mengambil dan membuangnya. Jadi tidak membuang sampah itu sembarangan atau menyimpannya di kolong meja seperti itu, Bu. Ya, nah berarti sudah ada perubahan positif ya Bu ya. Nah terus apa yang Ibu lakukan ya untuk membantu siswa ini dalam menumbuhkan kesadaran yang lebih baik lagi kaitannya kesadaran membuang sampah. Apa ya? Rencana saya ingin memberikan tindakan nyata ya Bu ya, dengan mengajak siswa untuk senantiasa membuang sampah pada tempat sampah. Lalu yang kedua, bekerja sama dengan orang tua Bu untuk melakukan pengawasan. Nah, untuk membiasakan siswa tersebut membuang sampah di tempat sampah ketika mereka berada di rumah. Iya, wah mantap sekali rencana Bu Yayu. Semoga kolaborasi Bu Yayu dengan ini ya warga sekolah bisa tercapai dengan maksimal sehingga berjalan dengan baik ya rencana Bu Yayu. Ya, terima kasih Bu Ati. Ya kira-kira terus yang membantu selain warga sekolah siapa lagi? Tadi orang tua ya, peran dan dukungan orang tua itu kan memang sangat penting ya Bu Ati ya. Ya, kemudian apakah ada sinergi lain dengan dinas kebersihan gitu untuk memberikan ini ya edukasi gitu? Ya, mungkin itu juga diperlukan juga Bu. Mungkin nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak yang terkait untuk memberikan penyuluhan ya Bu ya, sosialisasi kepada anak-anak tentang apa ya pentingnya menjaga kebersihan lingkungan baik di sekolah maupun di lingkungan rumah ataupun di masyarakat. Iya. Nah, di antara rencana yang Bu Yayu susun tadi, kira-kira rencana apa yang utama yang akan Ibu action nih, yang paling jangka waktu terdekat ini? Mungkin rencana yang pertama akan saya eksekusi dan beberapa rencana tadi, saya akan memberikan tindakan nyata tadi dengan mengajak siswa untuk senantiasa selalu membuang sampah pada tempat sampah, dan yang kedua bekerja sama dengan orang tua tentunya. Ya, mulai kapan itu mau dilaksanakan? Ya mungkin besok ya Bu ya. Besok ya, secepatnya ya, yang secepatnya. pasti. Iya, alhamdulillah. Memang ini ya kita harus melibatkan semua pihak ya dari warga sekolah, orang tua agar ini ya planning atau rencana yang Bu Yayu susun bisa berjalan dengan lancar. Semoga bisa terlaksana ya dengan baik ya Bu ya. Amin Bu Ati, mudah-mudahan bisa lancar semuanya. Iya, lain kali ketika saya bertemu saya ingin mendengarkan ya cerita sukses Bu Yayu kaitannya pelaksanaan program pembiasaan anak yang baik ini untuk menumbuhkan kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Iya Bu Ati, kita nanti insya Allah lah kita jadwalkan lagi ya Bu untuk pertemuan berikutnya ya untuk sharing lagi ke depannya seperti apa. Iya. Semangat terus ya Bu Yayu ya. Terima kasih, Bu Salam Ati. ya. Salam untuk anak-anak. Semoga selalu menjaga kebersihan dan memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Siap Bu Ati, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Ati. Sama-sama Bu Yayu, sukses selalu. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Pak Ati. Alhamdulillah ya Bu ya. Tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan Bu Yayu. Iya. Baik. Hampir sama seperti sebelumnya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan kepada Ibu. Iya. Siap ya Bu ya? Siap. Oke, pertanyaan yang pertama nih Bu. Gimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching dengan Bu Yayu? Ya, alhamdulillah saya merasa lega Pak. Tadi sudah ini melakukan coaching bersama Bu Yayu. Tadi sudah ditemukan alternatif solusi ya yang dirumuskan bersama-sama dan tadi sudah tergali secara maksimal ya apa permasalahan yang dihadapi oleh Bu Yayu, dan tentunya tadi saya sudah menuntun untuk mengeksplor alternatif solusi atau ide-ide baru yang nanti akan dikembangkan oleh Bu Yayu untuk menghadapi permasalahan yang Bu Yayu alami. Oke, berarti lancar ya Bu ya? Alhamdulillah lancar Pak. Oke, baik Bu. Di sini juga saya mencatat beberapa hal ya Bu ya selama Ibu melakukan coaching. Yang pertama,
yang saya catat ini Ibu sudah mampu ya Bu ya menerapkan alur tirta. Iya, Berarti tadi saya lihat tujuannya sudah jelas, kemudian jelas. sudah dapat mengidentifikasi, Iya betul Pak. kemudian juga sudah melakukan rencana aksinya, Rencana aksi. kemudian juga Bu Yayu juga sudah melakukan tanggung jawabnya seperti Iya. apa ya Bu ya. Terus juga yang saya catat adalah Ibu sudah mampu nih Bu menerapkan 3 kompetensi. Iya. Tadi Ibu fokus kesadaran dirinya sudah baik, Iya. ya. Kemudian Ibu menjadi pendengar yang baik juga sudah. Iya, sudah Dan Pak. Ibu tadi sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya cukup berbobot. Sehingga tadi yang kalau saya lihat itu Bu Yayu itu udah mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Iya, betul sekali Pak. Baik, pertanyaan terakhir ini Bu. Iya. Kira-kira menurut Ibu kompetensi apa lagi nih Bu yang nanti bakal Ibu kembangkan ke depannya selama nanti Ibu melakukan coaching? Ya, yang harus saya tingkatkan terus ini kayaknya kemampuan saya dalam membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Nah, itu karena pada kompetensi itu sangat penting ketika saya yang melakukan coaching sehingga saya bisa menggali identifikasi masalah yang dihadapi si coaching dan tentunya saya bisa menuntun si coaching ini untuk mencari ide-ide baru atau alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik. Keahlian untuk menggali pertanyaan berbobot ya, Bu, Iya, ya. betul Pak. Oke. Ya, mungkin cukup sekian Bu ya. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu harapkan ke depannya ini ya, Ibu bisa menjadi lebih baik lagi daripada yang sekarang. Iya, terima kasih Baik Pak Ibu, Dwi. saya rasa cukup untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Saya mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan Iya. menjadi pengamat atau observer dalam Sama-sama Pak kegiatan Dwi. coaching nanti. Iya. Semoga Ibu makin sukses ke depannya. Ya, amin. Terima Terima kasih kasih ya atas Bu. doanya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam Bu Yayu. Selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja Bu. Bu Yayu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Oke. Dengar-dengar hari ini Pak Adwi sama Bu Ati mau melakukan kegiatan coaching ya? Benar? Iya, betul sekali Bu. Hari ini saya sudah janjian dengan Bu Ati mau melaksanakan coaching. Oke, apa nih kira-kira yang sudah Bapak persiapkan untuk kegiatan coaching hari ini Pak? Kalau persiapan yang pastinya saya sudah menyiapkan fisik saya ya. Kemudian juga saya sudah berkomunikasi dengan Bu Ati janjian pada hari ini. Kemudian yang saya persiapkan lagi adalah saya menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta nantinya. Oke, baik. Jadi sudah banyak nih persiapan yang sudah Bapak lakukan ya? Sudah Bu. Tadi ada persiapan fisik, terus waktu juga, terus membuat pertanyaan yang berbobot, luar biasa sekali Pak. Nah, menurut Bapak nih kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Untuk kompetensi yang pastinya menumbuhkan kesadaran pada diri saya dan coachingnya. Kemudian juga saya berusaha menjadi pendengar yang baik nantinya. Kemudian juga saya coba menyiapkan atau menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak. Jadi itu kompetensi yang ingin Bapak kembangkan di kegiatan coaching pada hari ini. Yep. Nah, dari beberapa kompetensi yang sudah Bapak jelaskan tadi, kira-kira menurut Bapak kompetensi mana nih yang ingin lebih difokuskan? Mungkin yang lebih saya fokuskan adalah untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena itu kan penting ya, sebagai coaching kita harus mampu ya kan, coba menggali supaya si coach ini dapat mengetahui permasalahannya dalam dirinya sendiri. Oke, jadi kompetensi yang lebih difokuskan oleh Bapak nanti di kegiatan ini adalah dalam hal membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya bisa menggali kompetensi dari Bu Ati ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Nah, apakah Bapak sudah menemukan indikator keberhasilan yang ingin Bapak capai dalam kegiatan hari ini Pak? Kalau indikator keberhasilan yang pastinya Bu, harus sesuai dengan alur tirta kalau menurut saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, indikatornya itu si coach ini harus sudah mampu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seperti itu ya Pak ya, jadi indikator keberhasilan yang ingin Bapak kembangkan atau harapkan pada kegiatan hari ini. Iya Bu. Oke, jadi itulah tadi harapan dan Bapak. Kalau begitu untuk mempersingkat waktu ya Pak ya, izinkan saya untuk hadir di sini untuk mengobserver kegiatan coaching Bapak dan Bu Ati.
Mudah-mudahan kegiatan coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik Bu. Silakan. Silakan Pak. Ya, silakan. Makasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Pak Dwi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya Bu ya. Oke, kemarin Ibu kebetulan ngechat saya Bu ya untuk Iya, bertemu betul dengan sekali, hari Pak. saya Bu ya. Iya. Oke, kira-kira ada yang mau diomongin apa Bu? Iya benar sekali Pak, saya ingin cerita ya kaitannya permasalahan yang saya hadapi, terutama permasalahan yang ada di kelas saya Pak. Oh, permasalahan di kelas. Emangnya ada permasalahan apa Bu? Ya begini Pak, di kelas saya yang saya rasakan akhir-akhir ini, siswa itu kayaknya kurang antusias dalam proses pembelajaran. Anak-anak itu terlihat malas ketika saya memberikan tugas, memberikan latihan. Jadi kayaknya di kelas itu terasa ini Pak, kurang bersemangat anak-anak dalam belajar. Oh, jadi anak-anak kurang antusias dan malas belajar ya Bu ya? Iya Pak. Oke, mungkin dalam percakapan yang singkat ini Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu capai? Saya harapkan dengan saya bercerita ini, saya bisa mendapatkan solusi ya Pak ya. Saya memperoleh ide-ide baru bagaimana bisa menciptakan suasana kelas saya itu menjadi kelas yang lebih aktif, anaknya lebih kreatif dan tentunya anak-anak lebih bersemangat lagi dalam belajar. Oke, kalau menurut Ibu nih, apa sih penyebab anak tersebut malas belajar Bu? Kalau saya ingat kembali, memang saya di kelas itu cenderung saya itu yang lebih dominan Pak. Saya tuh lebih banyak berceramah ya, mungkin dengan saya banyak berceramah, cerita, anak itu terlihat membosankan dan terkesannya monoton. Nah, jadi itu mungkin kayaknya Pak, jadi anak-anak itu kurang semangat dalam belajar. Kalau menurut Ibu ada lagi alasannya? Dan kalau setelah pembelajaran, setelah saya terangkan itu, saya terus ngasih tugas Pak. Tugasnya memang agak banyak, saya biasanya ngasih soalnya itu 10 nomor. Jadi tugasnya agak banyak ya Bu? Agak banyak, iya. Oke, kalau boleh saya tahu Bu, nih kira-kira sumber belajar apa nih yang Ibu pakai di dalam kelas? Ya, saya itu biasanya menggunakan sumber belajar yang berasal dari buku paket yang diberikan oleh sekolah. Itu saja sih Pak. Hanya buku paket saja ya Bu Iya, ya? paling saya kasih LKS gitu Pak. Anak-anak saya suruh mengerjakan soal, kemudian kita bahas bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Oke. Kemudian Bu, kalau menurut Ibu, pembelajaran yang Ibu idamkan di dalam kelas itu seperti apa sih Bu? Saya harapkan dalam pembelajaran di kelas itu anak-anak itu lebih aktif ya Pak, lebih kreatif. Kemudian juga interaksi antara guru dan siswa itu lebih maksimal. Anak-anak itu semangat dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajaran itu nggak cuma guru yang dominan, tapi siswa juga berinteraksi dengan maksimal, lebih semangat gitu. Kalau dari skala 1 sampai 10 nih Bu nih, kira-kira sekarang ini Ibu di posisi mana dengan sebagai Ibu mau mencapai tujuan tersebut? Berapa ya Pak ya? Kayaknya masih di posisi 6 kayaknya. Oh, masih di posisi 6 Iya. ya Bu ya. Oh, baik. Kira-kira kalau saat ini mau di posisi berapa Bu? Kalau target saya ya, mudah-mudahan bisa mencapai angka 8 sih Oh, Pak. 8 ya Bu Harapan ya. saya itu biar berubah. Baik. Dalam mencapai nilai 8 Bu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Saya itu punya rencana ya Pak. Saya pertama itu akan mempersiapkan pembelajarannya itu kan biar lebih menarik. Tentunya saya menyiapkan bahan ajar yang lebih variatif. Nah, saya itu ingin belajar nanti ketika menerangkan di kelas itu menggunakan PowerPoint. Nah, di mana PowerPoint itu isinya paparan materi yang saya ajarkan. Kemudian juga saya selipkan video-video pembelajaran yang interaktif sehingga sebagai bahan penguatan materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Nah, dan tentunya saya ketika proses pembelajaran biar anak-anak tidak jenuh, akan saya selipkan ice breaking Pak yang menyenangkan biar anak-anak ini semangat lagi. Wah, mantap ya Bu ya rencananya ya Bu. Baik Bu, mungkin dalam waktu dekat ini Bu, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Kayaknya saya itu yang pertama harus menyiapkan bahan ajar yang menarik itu Pak.
Saya akan belajar lebih intensif, belajar membuat PowerPoint yang menyenangkan ya, yang interaktif, yang anak-anak itu jadi antusias ketika saya menerangkan menggunakan PowerPoint tersebut. Jadi Ibu mau fokus ke sumber belajarnya Sumber dulu ya. belajarnya akan saya perbaiki. Lalu mau kapan Bu mulainya? Planning saya mah secepatnya Pak, kalau bisa nanti malam dah. Nanti malam saya akan mulai buat itu, Nanti belajar malam. paparan PowerPoint-nya. Lalu siapa Bu kira-kira yang bisa membantu Ibu nih dalam membantu pembuatan sumber belajar ini Bu? Saya kayaknya mau minta tolong Pak Arif Pak. Di sekolah saya ada Pak Arif tuh yang jago IT. Beliau sangat ahli dalam membuat paparan PowerPoint, kemudian membuat Canva. Saya akan belajar. Saya minta pendampingan dari beliau. Oh iya, Pak Arif ya Bu, ya memang Iya. dia jago Bu di bidang IT itu Bu. Baik Bu, wah kebetulan nih Bu, waktunya sudah bel berbunyi, waktu kita sudah selesai nih Bu. Kira-kira dalam percakapan yang singkat ini Bu, apa yang bisa Ibu dapat? Ya, banyak sekali Pak. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak ide ya, banyak masukan dari Pak Atwi sehingga saya bisa memperbaiki proses pembelajaran di kelas saya. Utamanya saya akan memperbaiki dulu bahan ajar yang saya sampaikan ke peserta didik. Saya akan membuat paparan menggunakan PowerPoint yang interaktif. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak, sehingga anak-anak ini bisa belajar sesuai dengan gaya dan minatnya. Wah, mantap sekali ya Bu rencananya ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin. Sudah Bu, sudah waktunya masuk. Mari kita masuk ke kelas. Kebetulan anak-anak pasti sudah menunggu kehadiran kita. Iya. Mari kita masuk. Makasih ya Bu Iya, ya. makasih Pak Atwi Iya. atas waktu dan sarannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih Pak, kegiatan coaching pada hari ini tadi sudah selesai ya. Bagaimana perasaan Bapak nih setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Alhamdulillah Bu, saya sudah melaksanakan coaching dengan Bu Ati. Mungkin perasaan saya ini cukup senang ya, karena dalam pelaksanaan coaching tadi, Bu Ati ini sudah mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri. Oh, jadi perasaan Bapak senang karena dengan kegiatan coaching tadi, Bu Ati bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Iya Baik. betul. Nah, selama kegiatan coaching tadi, saya juga mencatat nih Pak beberapa hal. Yang pertama tadi bahwasanya kegiatan coaching berjalan dengan lancar, lalu Bapak juga berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif, berusaha menghadirkan penuh posisi Bapak sebagai coach, sehingga Bu Ati bisa menemukan solusinya sendiri untuk permasalahan yang sedang dihadapi, seperti itu. Oke Bapak, kira-kira nih setelah kegiatan coaching hari ini selesai, ke depannya kompetensi apa yang ingin Bapak lebih tingkatkan lagi? Kalau kompetensi yang akan saya lebih tingkatkan itu berarti saya coba berlatih ya Bu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang membobot. Karena di dalam alur kita itu di bagian identifikasi inilah yang menurut saya agak sedikit perlu banyak latihan supaya para coach ini dapat menemukan solusinya dalam pemikirannya sendiri. Seperti itu sih Bu yang akan saya tingkatkan. Oh, jadi kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan lagi ke depannya setelah ini adalah kompetensi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan sehingga Bapak bisa lebih menggali potensi dari coach itu sendiri ya Pak ya? Iya betul Bu. Baik Pak. Nah, setelah ini menurut Bapak indikator yang menunjukkan keberhasilan dari kegiatan coaching hari ini itu apa Pak? Kalau yang tadi saya alami ya Bu ya, sesuai dengan indikator pencapaiannya, bahwa yang pertama kami ini sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirtanya. Kemudian yang kedua, tadi mungkin Ibu juga sudah melihat ya, bahwa coach kita ini ternyata sudah dapat menemukan solusinya dari permasalahannya. Nah, kalau menurut saya sih dua poin itu adalah merupakan salah satu indikator yang bisa dicapai dalam coaching. Oke, menurut Bapak jadi indikator keberhasilan pada kegiatan coaching hari ini adalah kegiatan coaching ini sesuai dengan alur tirta, terus coach juga bisa menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya Pak ya. Iya, itu Oke Bu. Pak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kegiatan coaching hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih meningkatkan kompetensi coaching kita.
Amin. Terima kasih ya Bu ya. Sebelumnya Pak atas Oke. waktu dan kesempatannya, Iya. saya bisa menjadi observer pada kegiatan coaching hari ini. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.